Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rera Aurelia. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional STEN. NIM 2190302062. Kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan analisa ide peluang bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis yang akan saya buat berupa produk, yaitu makanan penutup atau dessert. Di sini ada 3 pembahasan yang masuk ke dalam konsep bisnis, yaitu ada langkah-langkah, kriteria, dan rekaman hasil. Di sini ada 5 langkah dalam pembuatan konsep bisnis. Yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibuat, dan kriterianya ada 3 komponen. Yang pertama adalah nama produk, diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya, dan rekaman hasilnya yaitu berupa nama produk, yaitu Dessert Box by Rere. Untuk komponen yang kedua adalah deskripsi produk. Rekaman hasilnya di sini akan dijelaskan bahwa nantinya tidak hanya produk dessert box saja, melainkan ada produk lain, yaitu berupa minuman yang dikemas secara perbotolan. Dan komponen yang ketiga adalah bentuk paket penjualan. Untuk rekaman hasilnya di sini bentuk penjualannya yaitu berupa satuan saja, tidak ada paketan. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi target pasar. Di sini ada 2 komponen dalam kriterianya. Yang pertama adalah target pengguna atau klien. Untuk rekaman hasilnya di sini target penggunanya adalah pemasaran massal yang nantinya produk ini akan dijual dan dikonsumsi untuk semua kalangan seperti anak-anak, remaja, dan dewasa. Untuk komponen yang kedua adalah target lokasi pemasaran. Di sini target lokasinya adalah distrik, yaitu terletak di Bojonggede. Untuk langkah yang ketiga adalah identifikasi alasan mengembangkan produk. Di sini ada 2 komponen dalam kriterianya. Yang pertama adalah kesenjangan produk. Untuk hasil rekamannya di sini saya mengutamakan kualitas. Untuk komponen yang kedua adalah peluang pasar. Rekaman hasilnya berupa pengembangan pasar. Langkah yang keempat adalah mengembangkan fitur spesial. Di sini ada 4 komponen dalam kriterianya. Yang pertama adalah tujuan produk dan penggunaan. Untuk rekaman hasilnya sendiri di sini ada produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang akan terus-menerus dibeli oleh pelanggan. Untuk komponen yang kedua adalah fitur-fitur utama. Rekaman hasilnya berupa rasa yang sudah dijamin enak, harganya terjangkau, 100% halal, aman, bersih, dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Untuk komponen yang ketiga adalah manfaat produk. Rekaman hasilnya berupa manfaat keamanan yang makanan ini dan minuman ini disegel dengan rapi. Untuk komponen yang keempat adalah reliabilitas produk. Rekaman hasilnya berupa area bisnis utama, yaitu jaminan mutu keamanan pangan. Untuk langkah yang terakhir yaitu mengembangkan tim manajemen. Di sini ada 2 komponen yang termasuk kriterianya. Yang pertama adalah personal branding tim konsultan. Rekaman hasilnya berupa portofolio, yaitu diidentifikasi dari lamaran yang masuk dan akan diseleksi ulang menurut skill dan experience di bidang jasa boga, terutama pastry. Untuk komponen yang kedua adalah kualifikasi tim. Rekaman hasilnya adalah kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang sudah tertera. Setelah kita melakukan konsep bisnis, langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah menganalisa kelayakan usaha, agar kita bisa mengetahui prospek kedepannya bagaimana usaha kita ini berjalan dengan lancar atau tidak. Untuk menganalisa kelayakan usaha, di sini terdapat 3 penilaian. Yang pertama adalah potensi rendah yang nilainya adalah -1, potensi sedang yang nilainya 0, dan potensi tinggi yang nilainya 1. Untuk analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa, di sini ada 2 kriteria. Yang pertama tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, yang di sini bernilai 4. Untuk kriteria yang kedua adalah permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online, yang nilainya adalah 3. Maka dari 2 kriteria tersebut nilainya dijumlahkan lalu ditemukanlah nilai rata-ratanya yaitu 3,5. Yang kedua adalah kelayakan target industri. Di sini memiliki 2 kriteria. Yang pertama adalah daya tarik industri, yang nilainya adalah 2, didapat dari poin-poin yang ada di dalam daya tarik industri. Kriteria yang kedua adalah daya tarik target pasar dan konsumen, yang nilainya di sini adalah 4. Maka dari 2 kriteria tersebut dijumlahkan dan didapatkan nilai rata-ratanya yaitu 3. Yang ketiga adalah analisa kelayakan organisasi.
Di sini ada 2 kriteria. Yang pertama ada kecakapan manajemen yang nilainya adalah 4, dan yang kriteria kedua adalah kecukupan sumber daya yang nilainya adalah 2. Dari jumlah kriteria tersebut dijumlahkan dan didapatkan nilai rata-ratanya adalah 3. Yang keempat adalah analisa kelayakan finansial. Di sini ada 3 kriteria. Yang pertama adalah total modal awal yang dibutuhkan, nilainya adalah 0. Kriteria yang kedua adalah kinerja keuangan bisnis sejenis. Di sini nilainya adalah 2. Kriteria yang ketiga adalah daya tarik finansial keseluruhan yang nilainya adalah 2. Dari hasil jumlah ketiga kriteria tersebut didapatkan nilai dari rata-ratanya adalah 1,3. Yang kelima adalah analisa potensi keseluruhan. Jika di sini potensi keseluruhannya nilainya minus 1 sampai 0, yang artinya itu merupakan potensi tidak layak. Jika nilainya adalah lebih dari 0 sampai 2, yang artinya nilainya adalah potensi layak. Dan jika nilainya itu lebih dari 2, yang artinya potensi sangat layak. Untuk bagian 1 yaitu kekuatan ide bisnis, di sini nilainya adalah 3,5, yang artinya potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensinya adalah untuk segera diwujudkan desain produknya. Untuk bagian yang kedua yaitu isu terkait industri atau pasar, nilainya adalah 3, yang artinya potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensinya adalah untuk segera diwujudkan target pasarnya. Untuk bagian yang ketiga yaitu kelayakan organisasi, di sini nilainya adalah 3, yang artinya adalah potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensinya untuk segera diwujudkan desain organisasinya. Untuk bagian yang keempat adalah isu finansial, nilainya adalah 1,3, yang artinya potensi layak. Saran untuk meningkatkan potensinya adalah identifikasi kelayakan finansialnya. Di sini penilaian keseluruhannya adalah 2,7, yang artinya adalah potensi sangat layak. Sarannya adalah untuk segera diwujudkan langkah pengembangan bisnis. Jadi kesimpulannya, ide bisnis ini berpotensi sangat layak untuk diwujudkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil konsep dan analisa yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.